Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di Minggu 22 Mei 2022 kita kembali dipertemukan di ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Mazmur 143 ayat 8 di dalam terjemahan baru menjadi panggilan berbakti kita pada pagi hari ini. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk datang bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan. Hanya dekat Allahku akan kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Engkau curahkan kepada kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama keluarga tercinta kami berkumpul beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan.
Dan ketika nanti kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman dengan fokus diri, sehingga apa yang kami dapat nanti dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita percaya hanya pada Tuhan saja cinta dan kasih setianya tidak pernah berubah dan pergi dari kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Hatiku percaya. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum, dan air anggurmu akan berlimpah-limpah, sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami.
Kiranya Engkau berkati dan sucikan persembahan ini, kiranya dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk membantu pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk setiap hal yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Diki Andreas, dengan tema bertumbuh melalui pencobaan. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan pujian Allahku turut bekerja. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badaiku ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya Kau tak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badaiku ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur di minggu pagi ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya bisa datang beribadah. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai bertumbuh seperti Kristus. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana Allah memakai doa kita sebagai sarana pertumbuhan iman kita. Doa yang tekun, doa yang sehati menolong jemaat di Yerusalem bertumbuh dan tetap kuat di tengah penderitaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat satu cara yang Allah pakai juga untuk boleh membentuk kita semakin menjadi seperti Kristus, yaitu melalui pencobaan, bertumbuh melalui pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kata yaitu pencobaan, yang saya percaya kata ini setiap kita tidak mau mengalaminya. Setiap kita tidak mau mengalami apa yang namanya pencobaan.
Tetapi saya harus menyampaikan hal ini dengan jujur, dengan tegas kepada kita semua bahwa pencobaan, penderitaan juga Allah bisa gunakan untuk menjadi sarana pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, karena Tuhan tahu jalan hidupku, dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang menolong Ayub untuk bisa timbul seperti emas? Apa yang menolong Ayub bisa menjadi pribadi yang semakin bernilai, menjadi pribadi yang semakin berharga? Jawabannya adalah ujian. Pencobaan yang akan menolong Ayub bisa timbul seperti emas. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Rasul Yakobus mengajak kita dalam pembacaan kita hari ini untuk menganggap jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Karena ketika Bapak Ibu perhatikan ini, ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam sebuah penderitaan, ada dalam sebuah pencobaan, dan kita meresponi pencobaan tersebut dengan cara yang benar, ini akan menolong kita untuk semakin hari semakin bertumbuh seperti Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar untuk mencapai pertumbuhan seperti yang Allah kehendaki. Ada hal yang perlu Bapak Ibu dan saya mengerti. Ada hal yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami terlebih dahulu. Ketika kita sedang ada dalam pencobaan, kalau kita tidak mengerti hal ini, hal yang saya mau sampaikan, penderitaan akan membuat kita bukan semakin baik, bukan membuat kita semakin bertumbuh, justru akan membuat kita menjadi pahit hati, membuat kita menjadi kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saya perlu mengerti betul dua hal ini. Jadi ada dua hal yang Bapak Ibu dan saya perlu pahami dan mengerti ketika sedang ada dalam pencobaan. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu dan saya pahami, yaitu bahwa Allah sedang bekerja dalam segala situasi untuk membentuk kita. Sekali lagi saya ulang, bahwa Allah saat ini sedang bekerja dalam segala situasi, artinya dalam segala keadaan untuk membentuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang mengecewakan, keadaan yang membuat kita menderita, mungkin itu rasa sakit, rasa kehilangan, itu dapat dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, Alkitab kita berkata, kita tahu sekarang, perhatikan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Baik itu keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk sekalipun, Allah dapat pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan di ayat 29 ada tujuan Allah, yaitu dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seperti Kristus, Allah sudah tentukan dari semula. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berlaku bagi kita setiap orang percaya. Dia tidak hanya ingin Anda percaya saja, tetapi Dia menghendaki Anda dan saya untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Artinya menjadi seperti Kristus itu memiliki, Bapak Ibu dan saya memiliki karakter ilahi, karakternya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu
saudara mengerti kebenaran ini, bahwa Allah sedang bekerja saat ini dalam segala situasi hidup kita, ini akan menolong kita untuk lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Menolong kita untuk lebih tidak mudah menjadi kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja. Karena kita tahu bahwa saya mengerti ada tujuan baik Tuhan dalam segala hal yang saya hadapi saat ini. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, kehidupan Yusuf. Mengapa Yusuf memilih mengampuni saudara-saudaranya yang walaupun saudara-saudaranya itu telah berbuat jahat sama dia? Kenapa Yusuf mengampuni? Karena Yusuf sadar ada tangan Tuhan, ada maksud baik Tuhan ketika dulu ia harus mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidupnya. Dibuang oleh saudaranya sendiri, difitnah, akhirnya dijebloskan dalam penjara. Tetapi yang luar biasa ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, ketika ia sudah berkuasa, ia tidak membalas dendam. Kenapa? Karena Yusuf menyadari, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang bekerja membentuk dia. Tuhan selalu punya maksud baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dan saya mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala situasi hidup kita, ini akan menolong kita untuk tidak mudah menjadi kecewa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi ini, ingat Tuhan sedang bekerja dalam segala situasi untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Dia lewat setiap keadaan hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mungkin disakiti, mungkin dikecewakan oleh seseorang, jangan berpikir itu terjadi begitu saja tanpa ada maksud Tuhan. Tetapi harus kita ingat, selalu ada maksud baik Tuhan dari setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sedang membentuk kesabarannya itu ada di dalam hidup kita. Mungkin juga Tuhan sedang mengajak kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik saja kepada kita. Tetapi Tuhan sedang mengajak kita mungkin untuk mengasihi orang-orang yang menjengkelkan. Mungkin Tuhan sedang mengajak kita untuk mengasihi tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang perlu kita mengerti bahwa Allah sedang bekerja saat ini untuk membentuk kita di dalam segala situasi. Allah sedang bekerja. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti tentang pencobaan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita mengerti yang kedua adalah miliki respon yang benar. Respon yang benar terhadap pencobaan menjadikan kita seperti Kristus. Sekali lagi saya ulang. Yang kedua ini, yang perlu kita mengerti, respon yang benar terhadap pencobaan menjadikan kita seperti Kristus. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Yakobus pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan sulit, keadaan yang menyakitkan dapat dipakai Allah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Tetapi itu semua baru akan berhasil, itu baru akan membentuk kita jika Bapak Ibu dan saya memiliki respon yang benar terhadap masalah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah, pergumulan, pencobaan bisa membuat seseorang semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya, semakin membuat seseorang jauh dari Tuhan. Itu semua tergantung dari apa yang namanya respon. Masalah bisa membuat seseorang menjadi keras hati atau mau belajar memahami dan mengerti bahwa selalu ada maksud baik Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami.
Itu tergantung respon kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ujian dapat menghasilkan ketekunan, dan sebuah ketekunan dapat menghasilkan kesempurnaan, keutuhan. Itu tergantung respon kita. Kalau respon kita benar, barulah sebuah ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Tetapi kalau diresponi dengan respon yang salah, respon yang keliru, maka ujian itu akan membuat kita justru akan semakin jauh dari Tuhan. Justru akan membuat kita semakin pahit hati kita. Jadi penting sekali respon yang benar ini. Pak Pendeta, contohnya apa? Contohnya apa Pak Pendeta meresponi pencobaan dengan cara yang benar? Supaya saya lebih mudah mengerti. Contohnya, ketika kita sedang ada dalam pencobaan, terus Bapak Ibu Saudara memilih untuk makin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sedang meresponi masalah dengan cara Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan, tapi makin dekat sama Tuhan. Ketika ada dalam persoalan, ketika ada dalam pencobaan, Bapak Ibu Saudara tidak bersungut-sungut, tetapi menaikkan ucapan syukur. Ya, bersyukur bukan karena keadaan atau situasi, tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa mengubah masalah, mengubah keadaan tersebut menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya. Bapak Ibu sedang meresponi masalah itu dengan cara yang benar. Walaupun mungkin kita tidak mengerti maksud baik Tuhan dari setiap persoalan yang ada. Contohnya apalagi Pak Pendeta? Ketika ada persoalan, ketika ada dalam pencobaan, jangan cari siapa yang salah. Jangan salahkan keadaan, tetapi duduk diam, berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan. Minta hikmat ketika kita kekurangan hikmat. Contoh yang lain, kuasai diri. Ini salah satu cara bagaimana Bapak Ibu dan saya meresponi masalah dengan cara Tuhan, yaitu menguasai diri. Salah satunya dengan mengontrol kata-kata yang kita ucapkan. Bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang saling menyalahkan. Ketika Bapak Ibu Saudara lakukan itu, saya katakan Bapak Ibu sedang meresponi masalah dengan cara Tuhan. Contoh yang lain, satu lagi. Ketika kita ada dalam menghadapi sikap orang yang menjengkelkan hidup kita. Namun Anda dan saya tidak memilih untuk dendam, tetapi belajar untuk mengampuni, belajar untuk tetap mengasihi. Saya katakan kita sedang belajar menjadi bertumbuh seperti Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita membalas perlakuan seseorang yang kita anggap tidak baik, terus kita balas dengan dendam, kita balas dengan menjauhinya, kita balas dengan ngomongin kejelekan orang itu kemana-mana. Kita bukan sedang bertumbuh, tetapi kita sedang gagal menjadikan ujian sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan yang kita telah dengar pagi ini. Bagaimana sikap kita selama ini ketika kita ada dalam pencobaan, ketika kita sedang ada dalam ujian. Adakah kita saat ini telah memiliki sikap yang benar, respon yang benar dalam menghadapi masalah? Kalau belum, mari kita belajar pagi ini. Pak Pendeta, saya mau belajar untuk meresponi setiap masalah, setiap pencobaan yang ada dengan cara yang benar. Sehingga saya mau, Pak Pendeta, ujian yang terjadi dalam hidup saya membuat saya semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama dengan saya. Kita belum sempurna, tetapi biarlah kita mau belajar untuk semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, dengan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita pakai itu semua untuk menjadikan kita semakin hari semakin seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita,
Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kita mau sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan tolong. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang mengajar kami ya Tuhan, bahwa pencobaan, ujian dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan bisa pakai itu semua untuk membentuk kami, untuk menjadikan kami seperti Kristus. Tuhan tolonglah kami, supaya kami memiliki respon yang benar, cara yang benar dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami salah meresponi masalah yang ada. Tapi biarlah mulai pagi ini kami mau belajar untuk meresponi setiap masalah yang ada dengan cara Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, ujian yang terjadi dalam hidup kami dipakai Tuhan membentuk ketekunan kami, dipakai Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati kami semua ya Tuhan, untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Marilah terus bersama dengan saya, kita bertumbuh bersama-sama melalui setiap ujian, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian Tetap Hatiku Bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.